mengadakan satu skema ya, dan kemarin seperti rilis juga di media untuk pendukungan atau semacam jaminan sosial selama masa krisis ini. Dan kita bekerja sama dengan asosiasi, dengan industri untuk mengidentifikasi gitu kalangan yang paling terdampak gitu. Artinya mereka yang betul-betul nggak bisa kerja gitu ya, kayak misalnya orang panggung, lighting, sound, dan seterusnya itu kan banyak sekali. Kalau musisi, bukan saya mengangkat ringan, tapi ada kesempatannya kita juga punya skema untuk tampil online. Ya, bahwa itu nggak langsung bisa menghasilkan seperti biasanya ya, mesti dimengerti gitu. Tapi kita juga siapkan lagi kerjasama dengan fasilitas jasa keuangan gitu untuk bisa orang donasi gitu ketika menonton yang online gitu. Jadi apapun kita lakukan gitu untuk mobilisasi dukungan bagi para seniman ini, dan kegiatan-kegiatan kita juga masih akan jalan walaupun beda ya, bukan lagi pentas tapi juga online gitu. Jadi anggaran dikucurkan gitu untuk memobilisasi teman-teman bisa tetap berkegiatan, tetap aktif, mungkin merekam kalau bisa live bagus, dimanapun mereka berada untuk tetap tampil dan kemudian dari situ bisa dapat penghasilan. Tapi juga sedang disiapkan skema untuk mereka yang langsung berbuat gitu, yang paling terdampak karena memang tidak ada pekerjaan gitu lah. Pak Nirwan, maksudnya Anda katakan langsung perlu bantuan, apakah diberikan bantuan tunai atau bagaimana skemanya nanti? Nah ini yang kita juga lagi diskusi. Kalau kita sih pakai patokan, karena ada beberapa skema dari pemerintah ya. Ada perluasan PKH, ada perluasan kartu prakerja gitu. Nah sebagian yang mungkin masih punya tabungan dan seterusnya, kita memang upayakan langsung masuk ke dalam jalur ini gitu. Nah itu tentu afirmasi ya, kita kerja keras sama-sama pendataan, karena itu yang agak susah gitu ya, untuk mendapat nama-nama dan seterusnya dengan asosiasi dengan industri, untuk kemudian masuk gitu secara satu blok gitu. Bahwa ini yang perlu ditunjang dengan jumlah sekian. Nah cuma di luar itu kan ada yang udah hari ini nih, yang udah kesulitan gitu ya. Jadi itu juga kita coba jangkau, tentu dengan kemampuan di sektor daya yang agak terbatas gitu. Tapi saya juga udah reaching out ke teman-teman di Kemenparekraf ya. Nanti. Oke, Pak, jadi ini saya belum dapat gambaran konkretnya nanti akan seperti apa bantuan yang diterima oleh para musisi, tapi juga musisi-musisi yang pemain tambahan itu termasuk tidak sih Pak di sini? Mungkin kalau musisi, penyanyi atau band, mereka bisa tampil begitu ya secara live streaming dan masih ada penghasilan di situ. Tapi kalau musisi tambahan seperti pemain keyboard, itu kan mereka juga musisi. Seperti tadi yang sudah kami wawancara dan menceritakan keluh kesahnya, mereka juga musisi, tapi mereka adalah pemain tambahan begitu, additional player, itu termasuk tidak Pak? Nah kalau kita begini mau mendorong betul ya, ini waktunya memang betul harus gotong royong solidaritas. Jadi siapapun yang dapat kesempatan itu untuk bisa tampil online dan mungkin itu juga kalau bisa mengutamakan justru teman-teman ini gitu. Jadi yang musisi ini untuk diajak gitu ya, apakah ngisi dan segala macam gitu ya, teman-teman itu dia pasti jauh lebih tahu lah. Nah harapannya agar ini bisa lebih merata gitu. Jadi kesempatan ini bisa dirasakan oleh lebih banyak teman-teman yang paling terdampak lah gitu. Dan ini memang betul-betul saya juga mohon betul teman-teman musisi yang ada kesempatannya itu untuk ngajak teman-teman yang lain yang ini gitu, agar nanti terdistribusi dengan baik. Dan kita tadi ya, kita ada sistem donasi juga diutamakan untuk mereka yang paling terdampak. Ya, Pak Irwan, kami mengerti bahwa ini adalah gotong royong, tentu saja banyak masyarakat gotong royong, tapi kan kalau kita lihat kondisinya kurang memungkinkan Pak untuk kemudian bernyanyi bersama-sama dalam rumah di kala kampanye jaga jarak sedang kita galakkan, jadi harus masing-masing di rumah sendiri. Nah pada saat ini tentu additional player, kita bicara khusus dalam hal ini agak kesulitan kan untuk bergabung bersama dengan penyanyi yang mereka support. Tapi untuk sementara mungkin dalam jangka waktu 1-2 bulan hingga kemudian keadaan semakin baik ke depan. Skemanya BLT bantuan langsung tunai. Gitu itu paling konkret gitu. Cuma daftar siapa yang dapat berapa jumlahnya dan segala macam terus terang saya nggak bisa kasih tahu sekarang. Tapi saya udah komunikasi untuk musisi ya dengan Mas Chandra Rusman dari Federasi Serikat Musisi Indonesia, udah dapat angka-angkanya, dapat gambaran lah kurang lebih gitu ya. Layer dari mereka yang harus mendapat bantuan, mana yang paling prioritas dan seterusnya. Jadi saya kira kita akan kerja dengan angka itu sih untuk awalnya. Berapa kira-kira yang akan dikucurkan? Kurang lebih hitung-hitungan awal saat ini Pak? Kalau sekarang kita siapkan untuk 1.000 orang pertama ya, itu yang paling terdampak di sebidang gitu. Itu kita hitungnya UMR aja. Oke. Per bulan gitu. Jadi UMR kan beda-beda nih.
Ya tergantung daerahnya lah. Tergantung berdasarkan provinsi masing-masing atau daerah masing-masing. Oke. Pak Hilman, tapi apa yang para musisi ini harus lakukan? Misalnya apakah mereka cukup harus setor nama, setor identitas, cara mereka untuk mendapatkannya begitu? Ataukah mereka harus menunjukkan karyanya terlebih dahulu atau bagaimana Pak? Saya kira problem yang paling besar pendataan gitu. Maka mau nggak mau, saya tahu ada kekurangannya, tapi harus kerja melalui asosiasi gitu ya. Karena itu jalan yang paling enak kita untuk mengverifikasi kesahihan data dan segala macam gitu. Karena kita akan punya kesempatan juga kan untuk betul-betul ngecek, dan kita nggak mau misalnya kemudian harus minta pembuktian dan segala macam malah menjadi rumit gitu. Tapi kita berharap melalui kerjasama dengan asosiasi soal yang sifatnya teknikal juga di atas. Betul, membantu memverifikasi. Pak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Hilmar atas segala penjelasan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih juga untuk memberikan sedikit kelegaan bahwa para musisi tidak sendiri dalam hal ini, terutama para yang dicapai. Terima kasih Pak atas waktu Anda. Tapi kita masih punya Zulki, masih bergabung bersama dengan kami. Zulki, terhadap penjelasan dari pemerintah pusat, bagaimana? Cukupkah kemudian ini menjadi solusi sementara bagi Anda? Cukup lega nggak tadi dengarnya? Ya, kita hanya bisa berharap sebenarnya karena bagaimanapun juga selain daripada pemerintah, kita tidak terlalu mengutamakan bantuan dari pemerintah sebetulnya awalnya, tapi kita sangat berharap sekali pemerintah dapat membantu kami para musisi dan session player yang tentunya kena imbas karena dampak dari virus corona ini, sehingga kami sama sekali tidak ada pemasukan begitu. Zul, tapi saya ingin tanya, penting sekali kemudian untuk dilakukan pendataan karena ini akan menjadi masalah yang cukup pelik ya nantinya pada saat pembagian. Sudahkah kemudian kamu tergabung dalam asosiasi atau teman-teman mayoritas tergabung dalam asosiasi karena ini akan memudahkan dari pemberian bantuan? Untuk asosiasi session band sepertinya tidak ada ya, tapi mungkin kami semua ada banyak kayak kenalan-kenalan gitu. Jadi dan saya yakin juga semua musisi siap kalau misalkan kita harus melakukan registrasi atau berkumpul gitu dalam satu payung yang sama. Zul, untuk tadi kan sempat Pak Dirjen juga mengatakan bahwa sebenarnya para musisi itu bisa mengajak teman-teman seperti additional player ini tuh kolaborasi gitu untuk mendapatkan mungkin ada uang tambahan ya di situ. Nah itu ada yang sudah mengajak kamu tidak? Sebetulnya banyak ya Mbak, dan yang saya lihat juga sosial media banyak session player dan musisi-musisi lain juga yang menggalakkan kolaborasi dan menggalakkan donasi bahkan untuk mengatasi permasalahan ini, dan bahkan ada juga donasi yang ditujukan untuk membantu para tim medis yang sedang menjalankan tugas. Baik, jadi itu menjadi salah satu solusi ya. Betul, memang kita tidak bisa menentukan hidup hanya pada pemerintah saat ini. Siapapun yang punya hati atau tergerak membantu, bantu lewat kampanye, bantu lewat support apapun akan sangat dibutuhkan. Tapi untuk sementara bertahanlah dengan apa punya saat ini karena semua dunia merasakan hal yang sama. Semua rakyat Indonesia merasakan hal yang sama. Terima kasih Zulki telah bergabung bersama dengan kami. Zulki Lail Ramadana telah bergabung bersama dengan kami.